Shalom. Shalom. Puji syukur kehadiran Tuhan. Saya percaya sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Terima kasih pertama untuk Pak Kiki yang mempercayai saya memberi kesaksian. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara, saya dari latar belakang bukan Kristen, seorang yang taat beragama, tetapi nggak ada damai sejahtera. Kenapa? Yang ada hanya hati yang tertuduh, terdakwa, terhina, merasa diri bersalah. Tapi setelah saya percaya Kristus, saya pikir itu hilang. Tetapi malahan bagi saya semakin beban. Gereja bukan bicara tentang kasih karunia Tuhan, tapi bicara tentang dosa, neraka, dosa, neraka, ditakut-takutin. Rasanya serem. Rasa terdakwa saya bukan semakin menghilang, malah bertambah-tambah. Apalagi disertai dengan rasa bersalah. Kok hidup ini kok tambah lama tambah sulit. Padahal saya sudah berbuat taat, sudah melakukan kesalehan, tapi kok hidup begini aja, susah. Kayak kereta, duit susah. Saya berpikir waktu itu Tuhan itu marah sama saya. Tuhan itu benci sama saya. Tuhan itu sudah meninggalkan saya. Mulai bertambah-tambah rasa bersalah. Itu terus bertubi-tubi. Dan pada akhirnya saya sempat bicara sama Tuhan. Secara jujur saya katakan, Tuhan, kalau saya masih begini aja berbuat salah, lebih baik saya bunuh diri. Kalau mau masuk neraka, neraka sekalian. Kalau mau masuk surga, surga sekalian. Rasa tertuju mau membuat saya mau bunuh diri, saudara. Karena dikejar-kejar rasa bersalah. Semua yang saya lakukan sepertinya sia-sia. Kesusahan hidup terus-menerus yang saya alami, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pelayanan, selalu berpikir bahwa Tuhan itu sudah tinggalin saya, sudah jauh dari saya. Di saat saya putus asa, ada niat mau bunuh diri, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Amin. Kasih setianya selalu baru setiap pagi. Saya dipertemukan dengan hambanya Pak Kiki. Waktu itu di Lokasari ya Pak, ada persekutuan. Saya kenalan dengan Pak Kiki, sama-sama melayani. Tapi rasa tertuduh itu terus menyertai saya. Terus. Dan pada akhirnya saya banyak mencurahkan hati, menceritakan masalah, pergumulan saya. Saya suka datang ke rumah salonnya Pak Kiki. Boleh tanya Pak Kiki. Beliau tahu masalah saya begitu berat. Dan dia memberikan saya sebuah buku Joseph Frim. Waktu saya membaca itu semua, Roh Kudus membukakan mata rohani saya. Saya mulai mengerti bahwa yang namanya Allah itu bukan cuma duduk di surga lalu hanya memerintah, bukan. Ketika saya membaca buku itu, dia bukan Allah yang hanya memberi perintah supaya kita melakukan dengan susah payah. Kalau nggak melakukan, dihajar, dihantam. Itu konsep agama saya dulu. Kenapa dibawa ke Kekristenan? Seharusnya Kekristenan itu berbicara tentang kasih karunia, anugerah Allah yang melepaskan dan memulihkan seseorang. Amin. Setelah saya membacakan buku itu, Roh Kudus mulai memberi pencerahan. Mulai saya mengerti konsep Allah itu menurut Kristus apa. Ketika saya baca buku itu, perlahan-lahan saya teliti. Memang dari dulu saya orangnya gak gampang mudah terima. Karena saya dulu waktu agama dulu diajarin begitu. Teliti dulu, simak dulu, baru mulai menilai baik atau tidaknya. Itu yang diajarkan sama nenek moyang saya dulu. Maka waktu kekristenan itu saya baca pelan-pelan. Roh Kudus mulai mencerahkan. Saya itu udah capek, saudara. Saya ngomong sama Pak Kiki, ya Pak. Pak, saya ini udah capek. Rohani saya udah penat dan lelah.
Sepertinya Tuhan itu udah tinggalin saya, jauh dari saya. Tapi buktinya tidak, saudara. Allah yang saya sembah dan saudara sembah tidak semenit sedetik pun meninggalkan kita. Amin. Dia selalu ada. Dan puji Tuhan, Pak Kiki memberikan masukan pencerahan. Saya mulai dibukakan Roh Kudus. Ada pemulihan, ada kepastian keselamatan. Bahwa di dalam Kristus sekali selamat tetap selamat. Di dalam Kristus saya bukan orang berdosa saya orang benar, saya orang kudus, saya orang yang dimuliakan Allah. Amin. Saudara juga. Akhirnya Tuhan cerahkan itu semua. Konsep itu Tuhan ubahkan pelan-pelan. Akhirnya aturan mau rencana mau bunuh diri loh, saudara. Saya mau tabrakan diri dengan kereta api karena rasa tertuduh itu terus bertubi-tubi oleh dosa. Saudara, itu bukan suara Tuhan, itu suara setan. Amin. Jangan dengan saya sendiri sekarang gereja bukan yang dikabarkan suara Tuhan, tapi suara setan. Sehingga banyak orang mau ke gereja takut. Dia pikir gereja itu orang suci semua. Justru gereja ada tempat untuk pemulihan. Gereja ada tempat supaya orang yang berdosa diselamatkan. Amin. Akhirnya puji Tuhan, kalau saya ada sebagaimana saya ada saat ini berdiri, itu karena anugerah Tuhan. Saya harap bahwa anugerah Tuhan itu terus disebarluaskan. Banyak jiwa yang dipulihkan, banyak jiwa yang mengerti bahwa Allah itu tidak seperti konsep seperti agama saya dulu. Allah itu adalah Bapa yang baik. Amin, saudara. Saya lelah. Saya waktu itu sangat penat jiwa saya. Saya udah mau bunuh diri. Tapi puji Tuhan, saya merasakan sekarang damai sejahtera, pemulihan, kekuatan, penghiburan, kepastian. Kalau saya boleh ada berdiri saat ini, bukan karena kuat jaga saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Seperti Paulus katakan, aku ada sebagaimana aku ada. Itu semua karena kasih karunia. Dan kalau aku bekerja lebih lagi, itu bukan karena aku, tapi oleh karena kasih karunia. Kita ini orang yang paling beruntung jadi orang Kristen. Kenapa? Karena Allah yang mengerjakan di dalam kita. Kita bisa mengerjakan sesuatu itu karena Allah dulu yang mengerjakan di dalam kita. Amin, saudara. Segala kemuliaan, kalau inilah kesaksian saya, segala kemuliaan bagi Tuhan.